إن الله وملائكته يصلون على Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi anwa'in ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidi wa Habibi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, ayah bunda, dan seluruh penonton channel Al-Hamzah yang dimuliakan Allah, seringkali manusia berhentiasa berdoa agar terus bertambah, baik rezeki maupun kekayaan. Sehingga dahulu ada seorang kiai besar, membalik idola saya, dai sejuta umat, mengatakan jika ada yang namanya balapan Paris Dakar, di mana itu adalah balapan rally terpanjang dan terdahsyat sepanjang masa, itu bagaimanapun panjangnya perlombaan, itu ada ujungnya, ada garis finishnya. Tapi kalau seseorang sudah berlomba dalam urusan harta, maka tidak mungkin ada menemukan garis finishnya. Setiap kita kadang-kadang menganggap bahwa rezeki itu adalah berupa dengan materi. Rezeki itu biasanya kita bentukkan dalam bentuk uang, dalam bentuk harta, dalam bentuk kepemilikan benda, harta dan sebagainya. Seperti itulah kategori rezeki yang selalu kita pikirkan dan selalu kita bayangkan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang keberadaan syahwat dan keinginan kita untuk berlomba dan memperbanyak rezeki. Sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, la yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allah ala man tab." Atau kama qala Rasulullah al-hadis, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, memiliki satu kali atau satu bengawan dari emas, niscaya dia akan menginginkan bengawan-bengawan yang lain yang sama terbuat dari emas, dan sama sekali tidak akan menemukan kepuasan dalam kepemilikan harta tersebut, kecuali kalau sudah mulutnya dipenuhi dengan tanah, sudah mati maksudnya. Dan Allah Maha menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Oleh karenanya, bila rezeki kita senantiasa kategorikan dalam bentuk harta, maka makna
dan pendapatnya akan sempit. Sehingga kita akan menganggap orang yang berkah itu adalah orang yang penuh dengan kemakmuran. Orang yang berkah itu orang yang penuh dengan kemudahan dalam harta, dalam rezeki, dan dalam keadaan. Padahal ada seorang ulama yang mengkategorikan rezeki itu dalam bentuk 4 hal. Ternamalah seorang ulama mutakhir yang soleh, yang sangat baik di pekerjaannya dan sangat luhur tinggi ilmunya. Beliau adalah ulama besar kelahiran Mesir, Syekh Profesor Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, lahir 1911 dan wafat 1998. Beliau berkata, al-malu huwa adna darajatir rizqi. Harta sebetulnya adalah derajat yang paling rendah dalam kategori rezeki. Bahkan tak jarang setiap kita manusia yang berlomba dalam mendapatkan rezeki dalam kategori dan kedudukan harta itu sering terhina akhirnya. Untuk mendapatkan harta seringkali orang mengambil jalan pintas atau foto kompas supaya dapat mendapatkan sesuatu, supaya bisa dan mudah mendapatkan sesuatu yang kita maksud adalah benda atau harta. Koruptor yang tangkap basah, tangkap tangan, lalu kemudian seseorang yang terlihat kadar kelemahan imannya hanya dengan dititipi sedikit harta, lalu sudah lupa dengan amanahnya, sudah lupa dengan kewajibannya. Inilah yang disebut dengan bahwa harta itu sebenarnya adalah rezeki yang paling rendah. Harta itu benda, uang, dan sebagainya adalah rezeki yang paling rendah. Lalu beliau pun Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menambahkan, al-afiyatu a'la darajatir rizqi. Sementara sehat walafiat, zahir dan batin, pikiran, jasad, badan, hati yang sehat, itulah sebetulnya rezeki yang paling tinggi. A'la darajatir rizqi, rezeki yang paling tinggi, rezeki yang paling luhur. Karena setiap saya bertanya, maukah saudara-saudara misalkan dikasih duit 100 juta sehari, tapi misalnya hidung harus ngadep ke atas. Waasnya kalau kehujanan pasti kejadian, susah untuk menghirup udara, dan pastinya kita akan butuh payung kemana-mana, butuh payung. Lalu bisa jadi kita misalkan banyak harta, tapi Allah tidak berikan kesehatan, sehingga harta itu malah habis dipakai untuk belanja kesehatan. Ini yang disebut dengan harta yang paling tinggi, rezeki yang paling tinggi derajatnya. Kebutuhan tubuh manusia adalah sehat. Jadi bila kita mendapatkan doa, ya Allah ya Rabbana tambahkan rezeki bagiku, lalu secara finansial kita tidak ditambahkan, cuman kesehatan kok malah tambah enak, badan tambah enak, dibawa jalan, dipakai sholat, dipakai ibadah, kok badan tambah fresh. Itu sebenarnya rezeki yang benar-benar Allah berikan dan derajatnya paling tinggi bila dibanding dengan harta tadi. Kita akan tahu nikmatnya sehat itu, berharga dan mahalnya itu kalau kita melihat orang-orang yang sakit. Sekali-kali jalan-jalanlah, piknik, kita berwisata ke rumah sakit terdekat, tengoklah orang-orang di sekitaran sana, ketidakberdayaan mereka, kelemahan mereka. Padahal mungkin secara aset, modal, dan kekayaan mereka jauh lebih banyak daripada kita. Namun apa yang mereka temukan?
Masya Allah, uang yang ada mereka siap untuk belanjakan. Cuma satu, mereka hanya ingin sehat walafiat. Jadi sehat adalah rezeki tertinggi nilainya. Kemudian Syekh Mutawalli menambahkan wasolahul abna'i afdalu anwa'i rizqi. Kata beliau ditambahkan bahwa solehnya anak-anak kita, solehnya keturunan kita, cucu, cici, solehnya misalkan keluarga besar kita punya karyawan, kita punya teman, kita punya orang di sekitar kita, lalu soleh melaksanakan perintah Allah, melaksanakan hak-hak sesama keluarga, dan melaksanakan hak-hak sesama dengan tetangga dan warganya. Itu adalah harta yang paling afdal, yang paling utama. Seutama-utamanya harta adalah mereka yang memiliki anak yang soleh. Maka bila kedudukan rezeki, kedudukan uang itulah rezeki yang paling rendah. Bila kita mau uang itu menjadi nilai yang paling utama, yang paling tinggi, maka tiada lain, mari kita jadikan uang kita, harta kita, membuat anak-anak kita menjadi soleh. Dan kesolehan anak-anak kita itu hanya bisa dijaga melalui harta-harta yang baik, harta yang sangat berkah, sangat yang bagus, harta yang bagus, harta yang bersih, harta yang higienis, harta yang halal dan berkah. Inilah seutama-utamanya rezeki yang Allah berikan melalui kita dengan diberikannya kita anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu beliau menambahkan waridho rabbal alamin fahuwa tamamur rizki. Dan kalau ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya, fadlnya, anugerahnya, rahmat rahimnya menyertai kita, kita sudah mendapatkan rezeki yang paripurna, rezeki yang sempurna, rezeki yang tidak akan ada kurangnya lagi. Karena dimanapun kita, siapapun kita, mau punya harta atau bagaimana, kalau Allah sudah ridha, maka itulah rezeki yang paling sempurna. Saudaraku dan sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para penggemar di channel Hamzah, insyaallah melalui keempat ini kita menjadi tahu kadar dan ukuran rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan lebih luas memandang kedudukan harta, kedudukan benda yang Allah titipkan kepada kita. Harta benda adalah rezeki yang paling rendah. Badan yang sehat, jiwa dan fikir yang afiat adalah harta yang paling tinggi. Lalu harta yang paling utama, harta yang paling afdal adalah anak keturunan kita yang soleh dan solehah. Dan harta yang paling sempurna, harta yang paling paripurna, cita-cita dan keinginan semua makhluk, termasuk malaikat, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para ulia, adalah mendapatkan rezeki yang sempurna. Apa itu? Ridho. Dalam pertemuan lain kita akan membahas tentang kedudukan ilmu. Sekarang adalah kedudukan harta. Di mana harta itu berada? Ternyata harta hanya berada di posisi rezeki yang paling rendah, paling bawah. Kita tahu bagaimana cara meningkatkan level harta supaya menjadi rezeki yang utama. Jadikan harta itu menjadi kesehatan. Kalau harta itu ingin menjadi rezeki yang sempurna, jadikan harta itu sebagai alat untuk menggapai ridha Allah. Kalau harta itu yang rendah, yang hina, bisa dan kita dapatkan menjadi rezeki yang paling baik, yang tinggi, jadikan harta itu menjadi bahan kita untuk mendidik anak kita, untuk mendidik cucu kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Didik mereka dengan pengertian agama, didik mereka dengan ilmu agama, bimbing mereka ke tempat-tempat ilmu agama agar mereka menjadi orang-orang yang soleh. Sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.